Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kak Ihan. Beatbox dongeng sama siapa? Nyet. Ya, alhamdulillah. Hari ini Iya, ada yang mau ditanyain gak, Nyet? ada. Aku mau nanya dong. Mau nanya apa? Kak gini, Kenapa? kenapa sih Kak Ihan masih bertahan di kampung dongeng? Bener. Kenapa sih Kak Ihan sampai hari ini masih bertahan di kampung dongeng? Hal itu pernah ditanyakan oleh teman Kak Ihan juga. Ada yang nanya? Ada. Siapa? Jangan, kita rahasiakan. Dirahasiain. Iya. Jadi beliau juga berargumen kenapa Kak Ihan tidak membuat organisasi baru gitu. Ya, ada alasannya. Udah dijawab. Belum. Terus kapan jawabannya? Nah ini Kak Ihan mau jawabnya pakai cerita. Pakai cerita. Ada ceritanya. Ada. Gimana? Ya mau dengar yuk. Kalau mau dengar kita siap-siap dengarkan ceritanya. Ceritanya gini. Nyet tahu nggak? Kata Kak. Salah satu imam 4 mazhab yang masyhur juga namanya Abu Hanifah. Tahu? Tahu. Ya. Beliau ini mempunyai murid kesayangan lah. Menurut kesayangan. Orang kepercayaan. Oke. Namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf. Abu Yusuf ini senantiasa berada di samping Abu Hanifah. Bahkan ketika Abu Hanifah membuka majelis ilmu, Abu Yusuf pasti ada di samping Abu Hanifah. Dan jika ada jamaah yang bertanya tentang sesuatu, maka Imam Abu Hanifah mempersilahkan Abu Yusuf untuk menjawab pertanyaan itu. Karena dipercaya sekali. Oh gitu Kak. Iya. Sampai suatu ketika Abu Yusuf mengalami ujian. Kata Kak. Beliau terkena sakit yang cukup parah. Oh sakit. Iya. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, sesungguhnya aku sangat berharap bahwa orang yang akan menggantikan aku sepeninggalku adalah engkau." Pernah ngomong gitu? Pernah bicara seperti itu. Dan bahkan teman-temannya juga menyampaikan sama perihal kepercayaan Imam Abu Hanifah terhadap Abu Yusuf. Oke. Nah, atas izin Allah, rupanya Abu Yusuf sembuh dari sakitnya. Terus? Nah, ketika sembuh tersebut, timbul kepercayaan diri Abu Yusuf. Maka beliau memberanikan diri untuk membuka majelis ilmu. Oh, untuk ke Tanpa sepengetahuan Imam Abu Hanifah. Maka berdasarkan hal tersebut teman-teman, banyak orang-orang yang berdatangan mengunjungi majelis ilmunya Abu Yusuf. Terus? Sehingga timbul pertanyaan dalam benak Imam Abu Hanifah. Siapa kiranya ulama dan dari negeri mana beliau datang sehingga membuka majelis ilmu di sekitar Imam Abu Hanifah. Oh gitu. Kagum gitu Imam Abu Hanifah. Ada ulama baru. Ternyata muridnya menyampaikan, Itu bukan ulama dari negeri lain, wahai guru. itu adalah majelisnya Abu Yusuf, murid kesayanganmu. Wah, begitu Kak? Iya. Akhirnya Imam Abu Hanifah mengutus salah seorang muridnya juga untuk berkunjung ke majelis ilmunya Abu Yusuf dan bertanya tentang satu persoalan menyangkut kaidah fikih. Oke. Gimana tanyanya? Bertanya tentang perihal
pemilik kain, dan penjahit kain. Tetapi sebelum berangkat, nanti jika Abu Yusuf menjawab A, maka tolong disanggah. Jika menjawab B, tolong disanggah juga. Wah, kok gitu Kak? Iya, seperti itu kira-kira. Datang muridnya Imam Abu Hanifah ke majelis ilmunya Abu Yusuf dan bertanya hal itu. Apa hukumnya pemilik kain yang datang membawa kain kepada penjahit? Setelah jadi, jahitannya ternyata panjang sebelah. Kira-kira siapa yang salah? Terus? Maka jawaban Abu Yusuf, yang salah adalah penjahit. Yang salah penjahit itu Kak? Tapi disalahkan oleh muridnya Imam Abu Hanifah. Salah. Oh, kalau begitu yang salah adalah pemilik kain. Salah juga. Kok salah terus? Itu juga yang jadi pertanyaan Kak Ihan. Kenapa bisa salah? Nggak tahu Kak. Nah, makin heran Abu Yusuf kenapa setiap jawabannya disanggah oleh yang bertanya. Kemudian diperhatikan raut mukanya. Dari kejauhan nampak bukan termasuk orang yang mempunyai keilmuan yang cukup tinggi. Oh gitu? Iya, kelihatan lah layaknya murid biasa dengan guru, beda pasti. Oke, terus? Nah, sampai akhirnya Abu Yusuf bertanya, kenapa Anda bisa menyalahkan? Sesungguhnya yang mengutus saya datang ke sini adalah gurumu, Imam Abu Hanifah. Oh gitu? Iya. Maka segera Abu Yusuf mendatangi majelis ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan ketika terbuka sesi tanya jawab, Oke. Abu Yusuf mengangkat tangan dengan niat untuk bertanya hal tadi. Oh gitu. Terus dipersilakan? Belum dipersilahkan oleh Imam Abu Hanifah. Dengan tujuan ingin menguji kesabarannya. Sampai akhirnya beberapa kali Abu Yusuf tidak juga diperkenankan untuk bisa bertanya. Sampai waktu kemudian, akhirnya Abu Yusuf diperkenankan untuk bertanya. Tapi langsung saja Imam Abu Hanifah berkata, pasti kamu datang ke sini, kamu ingin bertanya perihal penjahit dan pemilik kain. Benar kan? Iya guru. Nah, terus Kak? Maka Imam Abu Hanifah menyampaikan, sesungguhnya kamu tidak boleh terburu-buru dalam menjawab persoalan hukum. Bisa saja kedua-duanya keliru. Kenapa? Kenapa kamu tidak tanya dulu kepada penjahitnya? Apakah benar itu miliknya, kain yang ia jahit atau bukan? Kemudian apakah si pemilik kain ditanya dulu, apakah pemilik kain itu benar-benar ngejahit di tempat penjahit itu atau bukan? Panjangnya berapa? Terus detail sekali dicari keterangan tentang hal tersebut agar jangan sampai kita salah memutuskan sebuah hukum. Oh gitu Kak? Iya. Jadi gitu. Maka Abu Yusuf tertunduk. Ia merasa masih banyak kekurangan dalam dirinya. Maka ia tutup majelis ilmu milik ia pribadi. Oke. Ya. Terus atau kesimpulannya? Berdasarkan cerita tersebut teman-teman, kurang lebih bagi Kak Ihan, Oke. komunitas Kampung Dongeng itu bukan sekadar komunitas. Terus apa? Tapi ada hubungan antara guru dengan murid. Guru Kak Ihan Kak Awam Prakoso, Kak Ihan murid. Oke. Kak Ihan bisa mendongeng, wasilahnya, doanya
guru Kak Ihan, Kak Awam. Oh, iya. Nah, atas dasar itu Kak Ihan tidak punya niatan untuk membuka komunitas lain setelah Kampung Dongeng. Ya, yang ada hubungannya dengan dongeng ya. Oke. Nah, karena Kak Ihan menganggap bahwa dengan ridhonya guru, maka mudah-mudahan keberkahan ilmu itu akan terus mengalir. Oh gitu. Iya. Jadi itu pendapat Kak Ihan atau prinsip Kak Ihan. Kenapa Kak Ihan masih bertahan di Kampung Dongeng? Aku tahan. Nah, paham ya. Jadi begitu teman-teman. Dan hal itu ya bergantung kepada teman-teman. Teman-teman bisa punya pendapat yang lain, silahkan monggo. Itu kebebasan teman-teman. Karena setiap orang punya pertimbangan masing-masing dalam mengambil tindakan. Untuk Kak Ihan tindakannya berdasarkan cerita tadi. Kak Ihan gak pengen menjadi orang yang mengulangi sejarah. Oke, paham. Iya. Dan Kak Ihan cuman belajar apa yang Kak Ihan ketahui, ya bismillah pelan-pelan. Diamalkan di dalam kehidupan Kak Ihan sehari-hari. Bismillah. Walaupun belum sempurna, masih banyak yang Kak Ihan sampaikan tapi belum Kak Ihan amalkan. Masih banyak. Tapi Kak Ihan belajar berproses untuk mencoba mengamalkan. Oke, aku tahan. Iya. Baik, begitu kiranya teman-teman. Kenapa Kak Ihan memutuskan bertahan di Kampung Dongeng? Oke. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menginspirasi. Iya. Kurang lebihnya Kak Ihan mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya ya. Iya. Karena hakikatnya kesalahan itu datangnya dari Kak Ihan. Kebenaran, kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Sekian untuk cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jawab. Iya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.